Waktunya obrol-obrol dan kali ini gue kedatangan bintang tamu yang cukup jauh banget sampai akhirnya kita harus menggunakan koneksi jarak jauh karena bintang tamu gue yang satu ini sekarang tinggalnya di Jogja. Hai Cela. Halo. Cela Nadalam. Bung Nick. Terakhir kita ketemu waktu interview di radio musik. Iya, interview di radio benar-benar mendekati pandemik tuh. Oh iya bener. Iya kan? Iya betul. Tantri waktu itu lagi cuti lahiran. Jadi kalian kotak ngeluarin single barengan sama Meli Mono. Betul. Ya kan? Promo lah waktu itu gue masih siaran, kita ketemu, and then beberapa bulan kemudian, dah nek semuanya pandemi. Semuanya bobo. Bobo langsung. Nah, tapi anyway. Thank you so much udah mau diajak obrol-obrol meskipun kita terpisah. Sama-sama, Bung Nick. Gimana, sebenarnya gini, gue pengen pertanyaan, gimana rasanya lu kan selama ini dikelilingi oleh wanita-wanita di atas panggung ya. Kalau rockstar tuh emang begitu ya. Tapi ini di atas panggungnya teman band lu sendiri tuh cewek. Iya, gitu. Dikelilingi cewek-cewek di atas panggung ya. Meskipun kadang-kadang kita sering ngobrol agak diragukan keceweannya mereka sebenarnya ya. Mereka bukan cewek. Hati lo, cua sama Tantri dengar lo ntar lo. But anyway, satu hal, lo itu kan sebenarnya adalah personil aslinya di originalnya Kotak. Dong. Betul. Gue Tantri itu kan vokalis kedua. Betul. Cua juga basis kedua ya kalau nggak salah. Kedua, iya betul. Ya, kan? Lo adalah di originalnya gitu. Dan sebagai cowok satu-satunya. Iya betul. Awalnya sih ada dua cowok kan. Awalnya ada dua cowok. Terus memang kita udah nggak punya udah nggak gabung lagi. Jadi ya betul. Yang cowok tinggal gue doang. Dan akhirnya sekarang ini kalau dulu sebelum pandemi kan Kotak tuh name it setiap minggu jalan pasti ya kan. Gak ada tuh di Jakarta tuh kalau nyariin Tantri atau Cua gitu kan. Wah pokoknya udah lo keliling-keliling terus. Biasanya kan gitu ya kan. Betul. Sampai kekurung mau masuk ke hotel aja pakai digembok pintu hotelnya kan. Iya pernah tuh. Ya Allah itu main di mana ya? Kok bisa ya? Pandemi. What happened to Kotak? Ya pandemi ini ya buat gue sama anak-anak ya bukan gue sama anak-anak aja ya, mungkin ini memang wabah yang dialami semua orang bahkan seluruh dunia gitu. Dan kita nggak bisa apa-apa dan akhirnya nextnya adalah kalau kita tidak cepat mengambil adaptasi untuk situasi kita bakal mati terus. Gitu. Jadi kita harus cepat beradaptasi. Gimana caranya? Dimana di pertengahan pandemi itu udah deadline Kotak harus keluar album. Jadi mau nggak mau harus tetap keluar. Oh emang ada deadline jadwal kalian sebenarnya gitu ya? 2020 emang ada album. Oke. Dan akhirnya ya mau nggak mau rilis. Walaupun virtual, press-con-nya dan segala macam. Ya so must go on lah apa. Karena album itu kan udah dibuat dari tahun 2018, jadi sayang gitu, udah keluarin aja. Gitu. Oke, akhirnya tapi jadwal manggung segala apa tiarap semua ya, apalagi di awal-awal. Iya, Bobo udah. Di awal-awal selesai udah kan ya. Selesai udah. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya kita dikasih kesibukan lah ya Kotak ya. Sibuk nganggur ya maksudnya. Enggak, tapi sekarang udah mulai kan? Sekarang udah mulai lagi kan, Cela? Ya, udah mulai lagi. Cuman kemarin kan ada apa namanya kayak konser virtual. Itu kan salah satu apa namanya titik terang gitu. Ada titik terang, ada solusi gitu. Ada transferan masuk rekening ya kan? Dan walaupun transferannya kemarin itu kita tidak memikirkan bayaran kemarin itu.
Ya. Kita mikirkan bayaran itu untuk orang-orang di belakang panggung, terutama Anak-anak kru itu yang paling terpenting, betul. Ya, karena betul. mereka pengabdiannya susah dibayar dengan materi ya. Betul, Maksudnya betul. ya ini ya pengabdian mereka dari awal sampai sekarang itu yang membuat kita berat gitu. Berat, kita harus tetap gimana caranya kotak harus tetap jalan buat mereka. Ya, karena Jadi kotak namanya itu kotak sebenarnya itu, iya. Ya, kotak itu bukan cuma lu bertiga, tapi orang-orang di Betul. belakangnya itu yang Betul sebenarnya sekali. yang juga Betul banget, mengandalkan betul hidupnya banget. pada kotak gitu. Dan itu yang Betul banget. menjadi beban kali ya buat kalian bertiga pada saat masa pandemi, di mana jadwal manggung tiarap, segala apa tiarap. Maksudnya kan pasti memikirkan ya teman-teman, keluarga, kru dan segala apa gitu. Betul banget, Ya. bener. Ya, tapi ya alhamdulillah saat ini juga ya sudah mulai ada pergerakan, sudah mulai bisa lah ya konser-konser virtual sedikit demi sedikit gitu. Ya. Sedikit tapi, ada solusi sih. Ya, ada pencerahan lah ya gitu. Ya, betul. Tapi ada pencerahan walaupun nggak banyak ya, walaupun nggak banyak. Awal-awal memang banyak yang peminatnya, sampai sekarang pun peminatnya berkurang memang. Udah nggak ada peminatnya, tapi paling nggak udah ada solusi lah. Ya, setidaknya ya. Kita tunggu semoga pandemi ini cepat beres lah ya. Jadi maksudnya in a way kita berharapnya kita segera bisa, apalagi buat kita para pekerja di atas panggung, berharap segera bisa berada di atas panggung lagi, ketemu langsung dengan audience tanpa ada rasa khawatir gitu kan. Betul ya. Ya, mungkin ya itu yang mesti kita tunggu momennya. Tapi sebenarnya saat ini gue pengen ngajak obrol lu itu bukan masalah kotak yang utama, tapi sebenarnya ada satu masalah utama yang waktu itu sempat terjadi obrolan di antara kita waktu itu pas interview. Gue ingat banget nih, ini kejadian pada saat interview terakhir kita ketemuan secara langsung dan begitu. Karena gue tahu lu pindah ke Jogja kan gitu. Gue tuh inget banget. Sampai gue nanya, lu kenapa pindah ke Jogja? Semua pekerjaan lu tuh kan di Jakarta. Maksudnya, ya lu interaksi dengan anak-anak kotak di Jakarta. Iya, betul. Tiba-tiba lu memutuskan untuk, gue mau pindah ke Jogja. Gue nggak mau tinggal di Jakarta. What happened actually? Panjang ceritanya, Bung Rik. Jadi, gue kan udah tinggal di Jakarta itu sekitar awal tahun 2000 gitu, merantau ke Jakarta. Ya sekitar 17 tahunan lah, cukup buat gue, cukup lah maksud gue. Bukan berarti Jakarta ngasih impact negatif ke gue, bukan gitu. Guanya ya nggak bisa menerima dengan kondisi seperti itu gitu. Salah satu contohnya, gue tidak kuat dengan kondisi di mobilitasnya di Jakarta ya. Macetnya di jalanan ya, dan betul. Apa. Dan bukan berarti gue nggak menyalahkan Jakarta, enggak gitu. Gue termasuk orang yang nggak kuat gitu, yang nggak kuat. Ya buktinya banyak orang-orang udah give up aja, ya buktinya masih banyak orang-orang yang bertahan di sana gitu. Betul. Satu itu, kedua adalah mungkin waktu saat hektiknya jadwalnya kotak, gue tuh nggak dikasih kesempatan untuk istirahat, nggak dikasih kesempatan untuk ya itulah pokoknya. Dan akhirnya di mana gue mengalami titik dikasih ujian terbesar buat gue di dalam sejarah hidup, yaitu dikasih depresi berkelebihan. Gue depresi setahun. 1 tahun kena panic attack. Karena gue tipe orang yang memendam, tidak pernah curhat, semuanya diatasin sendiri dan segala macam. Dikasih begitu kotak dikasih rezeki, jadwalnya peak, nggak pernah istirahat. Begitu mau istirahat di rumah, selalu mendaratnya kena macet, dan akhirnya nyampe rumah tetap nggak bisa tidur gara-gara pokoknya gitulah, banyak kayak gitu. Akhirnya peaknya, udah peaknya 2015 itu kena depresi berat gitu. Wah itu hampir gila itu, Bung. Hampir gila, untung aja. Pokoknya antara dua, kalau nggak bunuh diri ya drugs. Pilihannya udah antara itu, pilihannya itu bisa aja.
Tapi somehow lu malah menemukan jalan keluar atau solusi yang berbeda. Betul, Ya kan? Gitu. betul. Solusinya adalah waktu itu ya ada teman yang nyarani dan segala macam, terus ke psikiater sih sebenarnya. Ya itu emang gue selalu bilang ketika sudah berhubungan dengan mental health issue paling benar adalah kita mencari ahlinya ya psikiater, psikolog dan segala untuk mencari solusinya gitu kan. Betul. Dan akhirnya keputusan yang lu buat salah satunya untuk let's say lah bukan menghilangkan tapi menurunkan kadar depresi dalam diri lu adalah lu menghindari titik yang membuat lu depresi. Which is adalah salah satunya Jakarta. Iya, betul. Okay. Waktu itu pilihannya ada 3. Bali, Jogja, atau enggak Batu Malang. Oh, oke. Menyenangkan tuh Batu Malang dingin. Menyenangkan sekali gitu, menyenangkan banget gitu. Tak coba gitu kan, liburan asana, ketemu teman-teman gimana. Kalau tinggal situ suasananya gimana ya? Coba beberapa hari di situ. Sampai akhirnya sempat mau dibantuin sama Bobby SID gitu kan, udah nyari-nyari tanah gitu-gitu kayak gitu. Terus nyoba di Batu. Wah, di Batu enak juga ya, semuanya enak. Kenapa pilihannya Jogja? Jogja adalah di tengah-tengah gitu. Kalau gue berkegiatan di Jakarta nggak begitu jauh. Iya sih, benar juga. Apalagi udah tahu sekarang kayaknya lebih dekat ya. Nah itu dia, nggak begitu jauh. Nah kemarin tuh pilihannya kalau Batu Malang, penerbangannya nggak ada ke semua titik seluruh Indonesia gitu. Betul. Itu pilihan karena kerjaanku nggak bisa dipungkiri ya di Jakarta atau ke kota-kota lain gitu. Nah Jogja ini udah menyangkut, udah banyak bandara, udah semua arah udah ada gitu. Berarti lu pilih Jogja, lu mesti manggung di kota mana, lu nggak perlu transit Jakarta, nggak usah flight gitu. Betul kayak gitu. Ketiganya adalah memantapkan tinggal di Jogja itu ya ketemu pacarku yang sekarang jadi istriku itu. Begitu. Tapi itu kan kalau gue selalu bilang blessing in disguise. Konteksnya adalah lu nggak tahu. Ya mungkin pada saat itu lu depresi dengan segala masalah yang dihadapi dengan jadwal yang padat, hektik dan segala apa. Akhirnya lu memutuskan untuk mengurangi kadar depresi itu. Gimana caranya cari solusi? Lu ke Jogja malah ketemu bojomu ya kan? Iya betul. Malah akhirnya semua berjalan tanpa nggak disengaja gitu. Memang dari dulu kan kalau kebetulan dulu sempat punya bisnis kecil-kecilan di Jogja gitu. Kalau liburan pasti ke Jogja. Wah, Jogja ini kok menyenangkan ya. Naruh motor di Jogja gitu, titipin rumah temen gitu. Naruh motor gitu, kalau liburan ke Jogja tinggal ngambil motor. Tapi kok lebih asik ya. Akhirnya waktu itu ada rezeki beli rumah lah di Jogja, tetanggaan sama si Duta ceritanya. Sebelum lu memutuskan untuk pindah? Sebelum pindah. Sebelum pindah memutuskan. Akhirnya pas begitu beli rumah itu kan tujuannya biar nggak sewa-sewa hotel lah, kalau kesini ya hitung-hitung nabung lah buat invest kayak gitu. Dan akhirnya ketemulah separuh sebenarnya udah pindah di Jogja. Orang setiap liburan pasti ke Jogja, pasti separuh barangku udah tak taruh di Jogja gitu. Ketemu akhirnya kenalan sama pacarku sekarang ini, istriku sekarang ini ya gitu-gitu. Itu yang semakin tersebar gosip lo, kayak pacar lo. Akhirnya begitu kenalan, pacaran, kok semakin meyakinkan ya, karena ya gue jujur gitu, umur gue udah terpaut agak telat gitu untuk melaksanakan ke jenjang berikutnya gitu waktu itu. Kalau istri gue kan masih muda, jaraknya jauh ya. Kok asik? Jauh bener Pak. Akhirnya itu yang membuat yakin, wah ini kayaknya udah memantapkan diri untuk melakukan ke jenjang berikutnya gitu. Ya udahlah, mantep lah, pindah Jogja aja kalau kayak gitu. Ya udah, pindah Jogja akhirnya. Pindahlah ke Jogja. Tapi waktu itu gue ingat ada satu sempat gue sampai ngobrol sama lu yang waktu itu. Lu sedepresi apa sih? Maksudnya ya gue pun stres dengan jalanan Jakarta.
buat kemana-mana segala apa tuh emang ngejelimet gitu kan ya, jalanan gitu kan. Sampai akhirnya gue teringat lu sampai pernah bilang sama gue gini, lu tahu nggak? Gue pernah ada satu di titik dari, lu tuh nyetir sendiri ya ketika di Jakarta ya? Iya, Nggak? iya, iya Ya betul. kan? Lu sampai pernah cerita, gue tuh pernah sekali lagi sampai kejebak-jebaknya macet, and then lu tinggalin tuh mobil tengah jalan. Gue langsung, oke, Gila ya. sebegitunya. Itu gila sih. Itu gila Ya. menurut gue itu. Tapi Itu tanpa sebegitunya. sadar loh itu. Tanpa sadar loh itu, di luar kesadaran. Tinggal aja udah. Terus ke base camp nyuruh supir tak suruh ngambil. Zaman dulu kan masih zaman masih ada BBM. orang ngelayanin di pintu tol itu kan. Oh ya. Kuncinya tak titipin dia. Udah terserah, udah nggak mikirin mobil hilang kayak mau apa, pokoknya saya pulang, nggak jadi ketemuan, nggak jadi meeting, pokoknya pulang gitu. Sampai segitu. Sampai sebegitunya, Jan. Iya, sampai segitunya. Karena gue tipe orang rumahan. Gue tipe orang rumahan. Hai. Hai. Aku iri dengan rambutmu. Kita beda sekali dengan rambutku ya. Jadi gue tuh tipe orang mendem. Zaman dulu itu PR gue banyak banget nih. PR gue banyak banget. Kejar lagu, setoran lagu, jadwal manggung, belum macam-macam. Yeah. Mikirin ini itu di luar kerjaan itu masih ada urusan ini. Jadi tumplek-blek, dan itu gue semua yang urusin. Semuanya gue urusin karena gue tipe orang perfeksionis, tipe orang yang ambisius. Yes. Tapi nggak mau curhat ke orang, nggak mau ngeluarin. Jadi ternyata otak gue tuh kayak otak kita tuh kayak hard disk, ada peak-nya, ada overload-nya, nggak bisa diatasin semua. Betul. Butuh berantakan sebenarnya ya. Butuh defect pada iya, akhirnya. Betul. Iya, benar. Iya. Akhirnya gitu. Guanya aja maksudnya yang tidak bisa mengendalikan waktu itu. Ya sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah juga. Dengan Jakarta nggak ada. Iya, Jakarta tuh nggak salah. Iya, mungkin ya tiap orang kan sebenarnya tiap orang titik pemicunya itu kan berbeda-beda. Ya kan? Betul. Mungkin dari lu adalah dari kemacetannya, dari yang lagi dengan segala hektik ya lu udah gak kuat jadinya gitu kan. Akhirnya itu yang memicu. Triggernya di situ ya. Ya sebenarnya sih pemicunya banyak nih. Pemicunya banyak dari segi mau mobilitas, masalah deadline, manggung nggak kelar-kelar, pengen istirahat nggak bisa, kan capek itu kan faktor juga. Iya betul, capek fisik orang ya, kita ngomongin capek fisik dulu ya. Capek fisik, sampai waktu itu di dalam perjalanan tur itu kotak itu berantem terus itu saking capeknya tuh. Emosional jadinya. Emosional gitu maksudnya, yang sampai segitunya gitu, nggak bisa ngendaliin gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya, bukan masalah Jakarta aja, banyak faktor gitu. Iya. Dan akhirnya setelah 6 tahun nih Jogja ya. Ya. Ya, 2015 lu pindah ya, benar ya? Iya, 2016 awal ya, sekitar 5 tahunan, 6 tahun. 5 tahunan lah ya. How is it? Lebih menyenangkan, lebih tenang hati lu, pikiran lu? Banget. Amat sangat. Jauh beda ya? Banget. 180 derajat. Ngeliatin pete gitu ya? Ya, iya, makanya lu kalau waktu kemarin ngeliat story gue di Jogja nggak pernah bangun siang, malah bangun pagi. Gue nggak mau ngelewatin udara yang sangat mahal di Jakarta. Di sini tuh bebas. Di apotek beli oksigen. Satu ini 15.000. Tabung 5. Yang gue lebih. Iya. 40.000. Gue zaman syuting horor gue yang di acara itu. Iya. Di TV itu kan setiap syuting pasti ada tuh standby buat peserta. Betul. Nah, di sini free gitu kan. Apalagi posisi rumah gue tuh tengah sawah, terus nggak jauh dari Gunung Merapi, udaranya dingin itu turun. Kalau pagi ada embun, luar biasa. Jadi begitu gue tinggal di Jogja itu kayak menikmati, ya Allah enak banget ya Allah, sumpah. Nggak mau ngelewatin. Serius, kenapa kagum loh? Gue kagum, enggak, karena gue harus jujur ya.
gue tuh sama istri gue kadang-kadang ngobrol gini, kita masa tua mau di mana? Gue ngobrol sama bini gue, masa tua mau di mana? Karena Jabodetabek kayaknya buat masa tua udah terlalu hektik lah, pace-nya tuh terlalu cepat. Ya, Iya, pace-nya kecepatan. Sedangkan makanya gue bilang, gue kerja, ada satu titik yang gue milih akan udah cukup, gitu kan? Udah cukup, gue mau istirahat. Bini gue tuh maunya ke Bali, karena mungkin ya identiknya Bali, wah Bali itu kan ya itu. Tapi buat gue, pace Bali itu masih kecepatan. Iya betul. Gue tuh sebenarnya impian gue adalah either Jogja atau Solo. Tos. Iya kan? Jogja atau Solo tuh betul. Di sini tuh gue ngerasain begitu. Gue pernah tinggal di, maksudnya nyobain tinggal di Bali, Malang, waktu itu pilihan 3 kota itu. Kayaknya begitu masuk Jogja itu kayaknya vibe-nya tuh slow, santai. Iya kan, beda kan? Iya kan? Kayak vibe-nya tuh beda gitu. Anjir, kayak slow, asik. Gimana ya? Bahasanya kayak gitu lah. Iya, gue ngerti. Makanya itu yang gue rasain. Makanya gue pengen nanya, sebenarnya lu sebagai orang yang sudah tinggal di Jakarta dan kemudian lu memutuskan ke Jogja gitu ya. Itu sebenarnya pengen gue tanyain juga ke lu. Karena buat gue kalau ke Bali, ya gue liburan ke Bali. Misalkan gue liburan ke Bali sebulan gitu ya. Sebulan sama anak-anak pas lagi libur panjang sekolah zaman dulu gitu. Sebulan. Tapi jiwanya tuh buat gue enggak, ini pace-nya masih kecepatan. Lu wah kan tetap banyak tuh jedak-jeduk di mana-mana segala apa gitu. Betul, ya kan? Jadi vibe-nya tetap kayak liburan gitu, kayak liburan gitu. Nikmatin. Dan gue mikir kalau di sini kan gue pengen menyendiri. Kalau gue kan di sini kan memang gue kan suka menyendiri dari dulu, suka menyendiri. Jadi rumah gue tuh nggak ada tetangga dan nggak mau ada tetangga. Menyenangkan sekali. Menarik. Bukan nggak mau ada tetangga ya, maksudnya aku seneng sendiri dikelilingin sawah, terus walaupun jarak rumah gue ke tetangga nggak begitu jauh, tapi kelihatannya aja di foto itu kelihatan jauh, padahal enggak gitu. Tapi vibe-nya tuh wow. Iya. Wah, beda. Nggak perlu pace cepat gitu. Jadi makanya awet muda gue di sini. Sedangkan lu lihat ya mata gue udah mulai hitam, kerutan dari mana-mana. Iya. Kan ya. Betul. Gue tuh, ya makanya gue tuh pikiran, menarik sih. Asli. Nanti kalau gitu kita akan berjapri Ria, karena gue akan nanya range harga tanah di sana ya. Kalau ini kan nggak mungkin gue buka, nggak mungkin kita buka di sini kan. Yang karena terakhir biaya hidup murah. Teman-teman kita yang notabene yang udah aktor gitu ya. Terus teman-teman musisi yang terakhir nanyain adalah Ganindra Bimo pengen beli tanah dekat rumahku. Kan? Ya tapi serius, gue memang ada kepikiran dan emang gue tuh kayak gue pengen beli antara Jogja atau Solo. Kayaknya udah vibe-nya tuh emang vibe bagus. Nah Solo itu buat gue. Nah kalau Jogja itu setidaknya pace gue nggak keturun kejauhan dari Jakarta. Solo itu buat gue lebih tone down lagi. Betul. Lebih slow lagi loh itu. Lebih slow lagi gitu. Gue wah, betul. Ini benar-benar dua kota ini idaman gue banget deh kalau masa tua tuh, atau gue benar-benar gue nggak mau ngapa-ngapain, gue udah cukup gitu kan. Ibaratnya kerja tuh udah beres gitu. Semuanya udah siap gitu. Betul. Udah itu bisa diminta kalau misalnya mau manggung di mana, oke kirimin tiket pesawat dari Jogja gitu ya, kayaknya bahagia gitu. Iya. Iya kan? Gue tuh kayak gitu. Menarik. Gue tuh kayak gitu. Gue di mana gue manggung, panitianya khusus gue beliin tiket dari Jogja kemana? Dari Jogja, iya, bukan dari Jakarta. Iya, dari Jogja. Yang lain berangkat dari Jakarta. Bukan. Gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi tinggal di sini itu bukan pilihan sih. Begitu gue tinggal di Jogja, gue kan orang Jawa. Gue kayak ngerasa jadi orang Jawa seutuhnya gitu. Tapi asli lu tuh mana ya? Gue Banyuwangi. Oh malah Banyuwangi sebenarnya. Kenapa lu nggak kepikiran Banyuwangi? Kenapa nggak kepikiran Banyuwangi? Banyuwangi menurut gue mobilitas untuk manggung pesawatnya belum ada. Aksesnya agak susah. Aksesnya agak susah, Pak. Kenapa nggak
pilih Bali. Bali kan karena gue tinggal di Banyuwangi dari kecil sampai gede itu kan, kalau kemana-mana pasti ke Bali, deket lah, tinggal nyebrang 15 menit. Iya. Tinggal nyebrang doang. Udah pilihannya Jogja aja, Jogja aja gitu. Karena kan udah terbiasa jadi anak pantai gitu. Kali ini memilih alam. Anak tengah alam di gunung gitu ya. Iya. Tapi jadi merasa ini asik. Jadi merasa kayak orang Jawa seutuhnya gitu. Yang gue dapetin di Jakarta, yang nggak pernah dapetin di Jakarta, gue dapetin di sini. Apa coba? Apa? Tegur sapa. Ya, itu yang malah sebenarnya simpel gini. Lu tadi bilang sepele bertetangga. Iya, padahal lu nggak bertetanggaan gitu. Nggak ada lu, tapi tegur sapa itu tetap terjadi. Keren, aduh, nggak tau lah. Jadi selama gue tinggal di sini tuh kayak gue, ya Allah, gue jadi seneng banget. Kenal nggak kenal, monggo mas. Aduh, kayaknya, wah itu menurut gue tuh kayak itu termasuk obat buat mental gue sebenarnya. Iya, tata keramanya masih terjaga dengan baik. Iya, wah, akhirnya saya menjadi orang Jawa seutuhnya lagi. Mungkin ini kenapa gue ngobrol sama lu waktu itu bener-bener kayak yang pas lu cerita di awal waktu itu kita ngobrol soal alasan gue pindah Jakarta nih gini. Gue tuh mungkin itu ya, akhirnya gue merasa relatable. Oh iya, gue juga, ya maksudnya gue pribadi gitu. Gue pribadi tuh kan bukan sebenarnya orang yang suka dengan keramaian. Betul. Tapi pekerjaan gue menuntut untuk berada di tengah keramaian. Ketika untuk waktu diri gue sendiri kan nggak, gue butuh tenang. Gue butuh tutup itu semua. Gue nggak suka ke mall, gue nggak suka kemana gitu. Makanya dengan PSBB ini sebenarnya membuat gue bahagia. Gue nggak ada masalah. Sama. Iya kan? Iya gitu. Sama. Kayak nggak kaget gitu. Oh ya emang gue di rumah aja emang gitu. Ke mall aja gue nggak suka, gue sama bini gue tuh nggak suka ke mall, jalan-jalan mah ke sawah sama anak-anak mah, ke kebun mah kalau lagi panen apa gitu. Iya kayak gitu. Makanya gue merasa relate sama lu tuh itu kayaknya, karena emang ternyata secara karakter tuh sama gitu. Iya. Bisa jadi, Bundik. Bisa jadi. Terus enaknya di sini apa coba, Bung Dik? Pak, Bapak jadi duta pariwisata Jogja nih Pak sekarang Pak. Bukan. Oh bukan. Dimanapun kamu pindah ke pulau, ke tempat, ke alam yang landscape-nya bagus untuk bagus selama mata memandang. Iya. Enaknya adalah biaya hidup murah nih. Pak, kalau ngomongin Jogja apa gua tahu biaya hidup murah Pak. Saya udah paling bahagia kalau disuruh MC itu. Bener Pak. Iya asli Pak. Kita mah nyari duit mah Jakarta aja, dihabisinnya di sini aja. Beneran. Gue setuju dah kalau itu. Gue kalau udah ditanya kalau MC ada jadwal MC di mana, gue paling kesel kalau dapet jadwal MC Bali, Surabaya, Bandung. Persoalannya bukan apa? Mohon maaf nih ya, bukan buat teman-teman warga Bali, Bandung, Surabaya kalau lagi nonton, bukannya gimana ya? Harganya sama aja sama Jakarta. Iya kan? Kerja apa-apa sama aja harganya. Betul. Tapi kalau udah ke Jogja, Solo, gue tuh udah bahagia tau gak lu? Makan pinggir jalan ada di Malioboro Malioboro which is adalah sebenarnya salah satu daerah mahalnya Jogja kalau menurut gue. Iya, itu mahal. Iya, itu daerah mahalnya Jogja padahal kan. Tapi tetap dibandingkan Jakarta aja nggak semahal Jakarta. Jauh lebih murah. Iya, jauh lebih murah Jakarta. Lebih murah sini, tetap lebih murah sini gitu. Iya. Tapi hidup murah. Tapi ya itu dia menarik ya akhirnya bahwa kita para pekerja seni ini yang mungkin selama ini orang melihat bahwa ya lo di satu sisi lo kan punya banyak duit dalam tanda kutip, pekerjaan lo rame gitu ya, pekerjaan lo banyak, manggung kiri kanan segala apa. Tapi ada satu titik juga yang memang ya tadi kita udah ngomong triggernya beda-beda gitu ya, mungkin puncak dan akhirnya memang seek for professional help ketika lo mengalami depresi itu udah paling benar dan akhirnya cari solusinya. Lo pindah ke Jogja biar tidak menghadapi kemacetan, tidak menghadapi istilahnya tuh semua kehebohannya Jakarta meskipun lo masih kerja di Jakarta gitu kan. Betul. Masih ada manggung lah, jadwal manggung. Tapi ya itu sih solusinya memang artinya ya lo harus seeking for professional help actually ya. Iya. Jadi kayak gue
pertama kali pindah di Jogja itu kayak ngerasa gue kayak orang keluar dari penjara gitu, Bung Dik. Oke. Jadi kayak orang sebebas-bebasnya gitu. Jadi selama di Jogja itu gue tuh nggak pernah naik mobil sama sekali. Kemanapun naik motor. Saking senengnya nggak ada macet. Iya. Saking senengnya. Kalau di Jakarta lu naik motor gara-gara kemacetan. Biar Iya, cepat nyampe gitu kan. Iya, betul. Sampai segitunya gitu. Kemana ya? Udah naik motor aja lah, enak. Bener-bener kayak udah nggak tau lah. Pokoknya Jogja tuh bikin apa yang gue lakuin tuh kayak nggak ada beban. Iya. Kayak begitu pindah di Jogja jarang mau dihubungin kayak gitu-gitu, kayak pengen quality time terus aja sama istri sama anak-anak. Jangan diganggu gitu ya, jangan diganggu gitu kan. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi setiap hari ngerasain di sini tuh kayak ngerasain liburan tiap hari. Iya. Kayak liburan tiap hari ya, walaupun murah meriah gitu, tinggal jalan ke sawah, ke kebun, paling kalau lagi panen apa gitu, kayak gitu-gitu. Ya bingung, tapi akhirnya gue menangkap gini sih ngobrol sama lo bahwa untuk ketika lo menghadapi depresi lo dan kemudian lo memutuskan pindah Jogja, somehow emang lo menemukan titik nyaman lo buat hati ya, buat batin lo dengan ketenangan wilayah Jogja, titik rumah lo yang view-nya emang bagus, pagi bangun dengan udara yang segar dan segala apa yang akhirnya memang membuat lo pun lebih nyaman menjalankan kehidupan. Karena titik kuncinya kan itu ketika kita berhadapan di depresi apa tingkat stres itu kan kita butuh hal-hal yang nyaman sebenarnya gitu. But anyway, mungkin satu sih gue pengen ucapin makasih banyak udah diajak ngobrol-ngobrol. Saya juga terima kasih banyak. Jangan lupa kalau ke Jakarta lu kabarin gue karena gue mau pesan si Kanca Manis tuh. Iya, pasti. Ya kan? Nanti pokoknya gue gue kemarin udah lihat tuh ada beberapa gitu kan. Jangan bawain, gue benar pesan soalnya. Gitu. Gue kan tipenya gitu. Gue mau pesan. Bisa kirim nggak? Tenang. Kalau kirim belum ya? Bisa. Oh, kalau ke Jakarta bisa. Kota besar udah bisa. Oh, bisa, sehari nyampe. Oh, oke, menarik tuh. Sehari nyampe. Habis kita Japrian. Khusus kota besar aja tapi ya, kota besar yang Paksel sehari nyampe. Oh, nice. Udah bisa sehari nyampe. Good luck dengan kota. Kayak gitu-gitu. Good luck dengan terima kasih banyak Bung Nik, terima kasih. Amin. Semoga nantinya kita jadi tetanggaan di Jogja karena emang bener gue sebenarnya tertarik emang untuk salah satu ya setidaknya kalau gue nggak milih Jogja gue milih Solo ya kan cuma 2 jam ya kita ya deket ya. Tetangga saya udah banyak loh di sini. Tetangga saya udah ada Rio Febrian. Iya, Rio di Sleman juga dia. Di mana Rio dekat Borobudur kan? Dong. Rio dekat Borobudur kan? Itu usahanya dia. Oh, usahanya dekat dia. Oh, rumahnya di Jogja. Iya, rumahnya dekat rumahku. Iya. Oh, baiklah. Dekat rumah Rio Febrian. Ya, sebentar lagi. Iya, bentar lagi Bung Nik di sini nih ya kan. Ngeracunin. Ini seru nih kayaknya. Rio juga kayak bahagia tuh hidup di Jogja. Apa Bung Nik? Iya, banget. Setiap hari sepedaan dia lewat depan rumah terus, halo Mas Ella, gitu-gitu dia. Halo. Serius, Pak. Serius kalau dia sepedaan di tengah sawah gitu ngeliat rumah, halo Mas Ella, halo, gitu-gitu. Serius Pak, tanyain deh orang itu. Gila banget dia, senang banget. Ya emang akhirnya emang mengurangi depresi sih. Mungkin buat kita itu sih pekerjaan kita sih. Emang pekerjaan kita yang selama ini dituntut sama orang berada di depan panggung, depan layar tuh bahagia-bahagia kesannya nggak punya masalah. Padahal banyak masalah kita. Padahal banyak Pak, orang nggak tahu di belakang orang-orang itu ngelihat kita itu bahagia baik. Sebenarnya mereka nggak tahu di belakangnya itu banyak masalah, banyak problem gitu. Dan triggernya apa? Kayak gitu-gitu. But anyway, thank you so much. Gue merasa banyak sekali info yang didapatkan. Tinggal harga tanah ya habis ini ya Jogja ya. Iya. Tenang Pak, tenang, aman.
Di sini maklar, Pak. Maklar. Side job ternyata. Side jobnya maklar tanah di Jogja. Thank you so much. Terima kasih banyak Bung Nik.